Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat berjumpa para hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Di masa pandemi seperti sekarang ini, mudah-mudahan kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa menjalankan amanah sebagai hamba Allah dengan baik. Kami datang ingin memperkenalkan diri. Mengapa dengan SMPIT Al-Ummah? Atau ada apa dengan SMPIT Al-Ummah? Saudara-saudara yang saya hormati, kenapa SMPIT Al-Ummah? Karena SMPIT Al-Ummah memiliki 3 kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum Al-Quran, yang kedua adalah kurikulum reguler, dan yang ketiga adalah kurikulum penunjang. Yang pertama, Al-Ummah memiliki, ataupun SMPIT Al-Ummah memiliki program kurikulum Al-Quran. Yang pertama adalah programnya adalah program Tahfidzul Quran 2-3 juz. Lulus di SMPIT Al-Ummah itu harus kompetensi dasarnya itu harus hafidz 2-3 juz. Kegiatan yang kita lakukan misalkan one day one ayat, one day one page to read. Yang kedua misalkan program trust. Kita memiliki program trust, dalam hal ini adalah terjemah lafdiyah sistem tartibiyah. Kegiatan yang kita lakukan adalah kepada anak-anak santri SMPIT Al-Ummah itu one day one translate. Sehari 1 translate dalam 1 juz. Misalkan alif lam mim, istilah alif lam mim. Zalika itulah alkitab la tidak ada raiba keraguan fihi di dalamnya. Ya, contohnya seperti itu. Jadi anak-anak kita itu tidak perlu menggunakan tarjamah Al-Quran lagi. Yang ketiga, program kurikulum Al-Quran yang ketiga yakni program one day one hadis. 1 hari menghafal 1 hadis. Keempat, program Munaqashah Akbar. Materi Quran di SMPIT Al-Ummah itu terdapat 8-9 materi. Contohnya tentang bagaimana cara sholat dengan baik, zikir ba'da sholat, ulumul Quran, imla, kaligrafi, tarjamah lafziyah dan sebagainya. Termasuk program yang lain adalah sirah nabawiyah, one week sirah nabawiyah. Biasanya kita lakukan ini setiap hari Jumat yang merupakan hari Sayyidul Ayyam. Jadi anak-anak kita dikenalkan tentang sirah nabawiyah. Itu program kurikulum Al-Quran. Yang kedua adalah program reguler. Nah, program reguler ini adalah kita berpayung kepada Dinas Pendidikan. Jadi program reguler Dinas Pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya program komputerisasi siswa. Maka di Al-Ummah kita lakukan adanya UTS BK. Jadi UTS berbasis komputer. Ujian akhir semester berbasis komputer. Dan lain sebagainya dengan program B-Smart-nya. Lalu yang ketiga, program reguler kita adalah digitalisasi library. Jadi perpustakaan berbentuk digital. Jadi kita sudah tidak menggunakan perpustakaan dalam bentuk kelas, ruang dan lain sebagainya. Karena eranya adalah era digital. Jadi setiap siswa, guru itu bisa mengakses bacaan-bacaan, buku-buku yang terkait dengan pembelajaran ataupun materi-materi umum.
melalui HP ataupun melalui komputer, karena kita menggunakan aplikasi yang sudah kita sediakan. Yang keempat adalah program reguler yang lain adalah English Arabic Camp. Itu biasanya setahun sekali kita melaksanakan program English Camp ke kota Pare, Kediri, Jawa Timur. Nah, itu untuk program reguler. Untuk program yang terakhir, program penunjang, yakni yang kita populerkan di sini adalah program kepramukaan. Nah, inilah yang digadang-gadang oleh Menteri Muda kita, Menteri Nadiem Makarim, bahwa soft skill yang bisa didapat oleh seorang siswa adalah salah satunya adalah program kepramukaan, karena di dalamnya ada sistem kejujuran, kemudian kerjasama, gotong royong, ya, kekompakan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, program penunjangnya adalah silat. Nah, silat ini dilakukan setiap hari Sabtu sekali. Kalau kepramukaan mungkin hari Kamis, itu di SMP ITIAL Ummah. Kemudian ada program yang lain yang tidak kalah pentingnya penunjang adalah Marawis. Jadi ada ajang kreasi seni siswa ataupun santri. Nah, ini kita lakukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah program muhadharah ataupun berpidato. Nah, ini penting sekali bagi anak-anak untuk membangun sikap mental, keberanian untuk mengambil sikap atau berhadapan dengan situasi dan kondisi zamannya. Nah, makanya apa standar kompetensi lulusan SMP ITIAL Ummah itu? Dari tiga program itu. Maka standar kompetensi lulusan SMP ITIAL Ummah itu harus mampu membaca Al-Quran dengan baik. Selama 3 tahun itu wajib mampu membaca Al-Quran dengan baik. Sudah dengan tartil, sudah dengan tahsin. Itu pertama. Kemudian mampu menghafal, menulis, menghafal Al-Quran dengan baik. Karena tadi ada program Al-Quran, ada program tahfidnya, ada program tartilnya. Maka lulus SMP ITIAL Ummah harus memiliki kemampuan tidak hanya membaca, tapi juga menghafal, bahkan mampu menerjemahkan Al-Quran. Seperti yang saya sampaikan di awal dengan program kurikulum Al-Qurannya. Kemudian kompetensi selanjutnya adalah mampu menghafal hadis, 100 hadis. Luar biasa. Santri SMP ITIAL Ummah lulus itu harus wajib mampu menghafal 100 hadis. Kemudian yang lain adalah mampu menerapkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keorganisasian. Ini dikelola oleh OSIS, event organization, dan lain sebagainya. Termasuk memiliki kemampuan komputerisasi dengan baik. Karena eranya sekarang adalah era digital. Nah, itu barangkali satu hal penting mengapa kita perlu kenal dengan SMP ITIAL Ummah. Cukup sekian perkenalan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.